Nah, kamu mirip siapa dan kamu jalan sama siapa? Kalau misalnya, wah ini anaknya kelihatannya mirip Koyehu nih. Pasti anaknya Ken, gak mungkin dong, gak mungkin. Mirip anak Koyehu ya mirip Koyehu gitu kan ya. Gak mungkin, terus kamu jalan sama siapa? Toto lagi di mall gitu kan, terus kemudian ada anak kecil jalan sama orang tuanya. Udah mirip mukanya, terus bilang, Pak ini bukan anak bapak ya, gak mungkin dong. Karena jalannya sama papanya. Jadi ciri-cirinya ada dua. Kamu mirip siapa, sama kamu jalan sama siapa. Ya, jadi dua ciri-ciri itu akan kita gali lebih dalam ya tentang dua ciri-ciri ini itu ya. Jadi catat nih, kamu mirip siapa sama kamu jalan sama siapa. Poin pertama. Next, di Roma 12 ayat 2a. Mungkin boleh buka Alkitabnya atau bisa dibaca nggak? Bisa ya? Bisa ya? Coba ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wah, buka Alkitabnya deh, udah nyurang-nyurang gini. Dibuka Alkitabnya aja di Roma 12 ayat 2a. Pendek kok, 2a aja. Ya, di belakang tampak Rachel dengan Juan sedang beradu pandangan mata. Apakah aku bisa membacanya? Oke, Roma 12 ayat 2a. Udah ketemu? Sudah? 1, 2, 3. Nah, itu ada tulis ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa gaulnya, jangan mirip sama dunia ini. Jangan serupa sama dunia ini. Gitu ya. Kenapa sih, pas aku renungin, kenapa sih kita gak boleh serupa dengan dunia ini? Harusnya kita tuh serupa dengan siapa sih? Ya kan, pasti kalau ada dong, kamu jangan gini ya, tapi gini aja kan gitu pasti itu ya. Jangan kayak, kamu jangan ini ya, terus berhenti kan enggak. Nah, di Kejadian 1, di next, Kejadian 1 ayat 27, ini Kejadian tuh kitab yang pertama-tama ya di Alkitab. Jadi pas lagi penciptaan manusia dan segala isi dari bumi ini. Kejadian 1 ayat 27, aku bacain aja. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi dari awal harusnya kita mirip sama Tuhan. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang kita lebih mirip sama dunia. Makanya Paulus di Roma dibilangin, jangan kamu mirip sama dunia ini. Karena harusnya kamu mirip dengan Allah. Karena kamu diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Ya. Nah, yang jadi bahaya di sini adalah kalau misalnya kita itu mirip dengan dunia, dunia ini tuh bisa disama dengankan dengan kedagingan. Pernah dengar kata-kata kedagingan nggak? Ada kedagingan, ada kelemakan, ada banyak kedagingan. Nah, kedagingan itu yang berbau-bau duniawi, gitu kan? Nah, dunia itu punya keinginannya sendiri. Aku misalnya kepengin ini, kepengin itu. Seperti ini, seperti itu. Nah, kalau kita terus-terusan ikutin, lama-lama kita akan segambar dan serupa dengan dunia. Kalau kita ngikutin keinginan dunia atau keinginan daging. Nah, yang jadi masalah di sini adalah di Roma, di Galatia 5 ayat 17. Ini banyak ayat ya, tapi kita pelan-pelan ya. Kita biasain baca ayat firman Tuhan. Karena we have to always back to the Bible. Ya, di Galatia 5 ayat 17. Udah ketemu? Next ada ya, di depan juga ada. Yuk kita baca bareng-bareng dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Sebab karena sehingga di sini kadang-kadang orang tuh berkompromi. Coba aku boleh minta tolong Ken ke sini Ken. Coba Ken. Nih ya, contohnya aku adalah keinginan daging. Ken adalah keinginan roh, ya kan? Ken tuh yang suka yang itu deh, yang sama kayak Tuhan gitu kan. Nah, aku yang keinginan daging. Di sebelah sini, kamu jalan ke sana ya. Tuh 2, 3 jalan. Nah, ini sejalan. Daging ke sana, Tuhan ke sana, itu berarti sejalan. Ini nggak mungkin, ya. Yang kedua misalnya gini, kan ke sana, tuh 2, 3, go. Nah, ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi yang disebut di ayat ini adalah seperti ini, tuh 2, 3, go. Nah, gini. Artinya apa? Contohnya,
kita harus bertentangan. Kalau keinginan roh ke kanan, pasti keinginan daging ke kiri. Keinginan roh ke atas, pasti keinginan daging ke bawah. Jadi silakan Ken, thank you. Jadi nggak mungkin kayak gini. Kayak misalnya contoh, yang nggak bertentangan itu contohnya gini ya. Aku kepengen pergi ke mall. Yang lain kepengen pergi ke restoran kita. Bertentangan nggak? Nggak dong. Karena di mall ada restoran. Nah itu nggak bertentangan. Keinginan roh sama keinginan daging itu nggak kayak gitu. Bertentangan tuh sama sekali bertolak belakang. Yang satu kepengen jalan, yang satu pengen diem. Yang satu kepengen maju, yang satu pengen mundur. Gitu. Jadi nggak yang namanya keinginan daging sama keinginan roh, ya udah kita ambil tengah-tengah deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu saling bertentangan. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus mengikuti kehendak daging, kita kan semakin serupa dengan kehendak daging dan serupa dengan dunia. Once kita serupa dengan dunia ini, nggak mungkin kita ada mirip-miripnya sama Tuhan. Karena bertentangan. Nggak mungkin kayak, ini kadang-kadang mirip Tuhan ya. Kadang-kadang mirip dunia ya nggak bisa. Nggak mungkin gitu, karena bertentangan ya. So ini harus be careful banget di sini, kehendak daging sama roh itu berlawanan. Pasti berlawanan, gak mungkin ada yang sejalan atau yang gak nyambung. Di topik yang sama pasti bertentangan, gitu ya. Nah lanjut, kita baca di Roma 12 tadi, kalau kita gali lebih dalam, sebetulnya Paulus tuh berbicara, yang aku tangkap ya, Paulus berbicara itu untuk 3 topik. Ya, kita kan gali lebih dalam lagi. Jadi yang pertama yang mirip siapa, tadi kan dibaca di Roma 12 ayat 2a, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah kita baca dari ayat 1. Ya, next dulu di ayat 1 tentang tubuh. Dia buka di Roma 12 ayat 1 bunyinya, karena itu ini juga dibahas sama Ken minggu lalu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau di ayat 1 ini kita pikirkan baik-baik, kita renungkan baik-baik, maka intinya sama kalau dibalik. Jangan mempersembahkan tubuhmu buat keinginan dunia, tapi untuk Tuhan, kan kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai berpikir kalau Tuhan tuh gak ngurusin soal tubuh, gitu. Kayak kemarin aku udah sempat bilang, how we use our body itu diperhitungkan sama Tuhan. Ya, contoh nih ya. Misalnya ada dulu yang nanya tentang boleh ngerokok gak sih? Gak apa-apa dong, nge-vape boleh gak sih gitu. Kan di Alkitab gak ada tulisannya gak boleh ngerokok. Ya iya, zaman dulu belum ada rokok Bapak Ibu ya kan. Gak mungkin dong ada tulisannya rokok gitu kan ya. Jadi sama aja dong, itu misalnya contoh. Zaman dulu belum ada tuh lato-lato. Kalian ada yang main lato-lato gak sih? Please bertobat deh kalau yang main deh. Bisa main lato-lato Jo? Gak bisa? Waduh. Jangan-jangan mungkin tokonya bisa nih. Ari bisa lato-lato. Bagus. Jangan bisa. Itu bunyinya berisik banget lato-lato gitu kan ya. Coba bayangin ada orang lato-lato kesini, bola lato dia puter. Terus dia hantam-hantamin ke kamera itu. Duar. Terus dia hantamin ke speaker. Duar. Emang boleh? Kan gak boleh. Terus dia bilang, kan di Alkitab gak ada. Loh, kan gak gitu konsepnya ya. Jadi memang kalau misalnya merokok tadi gak ada, jangan bawa-bawa kayak, kan di Alkitab gak ada yang rokok. Misalnya gitu ya, memang belum ada rokok zaman itu gitu kan. Tapi kita udah tahu kalau misalnya rokok itu memberikan kita ketergantungan. Kita bisa addicted ke situ, ada nikotinnya. Dan itu bisa merusak tubuh. Ya kan, terus kemudian vape gimana? Vape kan gak ada nikotinnya, bla bla bla. Ya tapi kalau kamu ketergantungan dengan itu, kamu udah gak tergantung sama Tuhan. Basically seperti itu. Ya kan, jadi udah jangan gitu. Itu kan tentang kita pakai tubuh kita tuh seperti apa. Contoh rokok. Terus kemudian yang kedua, tato. Boleh gak tato? Ayo, boleh gak? Sebenarnya gitu ya. Nah kadang-kadang waktu di home dewasa muda ada yang nanya, kok tato boleh gak? Enggak, kok sih dia lebih tua sih. Boleh nanya dong, tato boleh gak? Gitu kan ya. Nah kalau misalnya aku bilang sih, sebetulnya di Alkitab ada gak soal tato? Yang kata-katanya tato gitu. Di bahasa Indonesia gak ada.
Nah, coba kita baca yuk. Coba kita baca di di Imamat 19 ayat 28. Di Imamat 19 ayat 28 tulisnya gini nih. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati. Dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Kita. Tapi kok nggak ada kata-kata tatonya bro, gitu ya. Coba kita buka di NIV. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. Oke lah, kalau misalnya nanti, iya kalau dulu kan pakai tato nanti jadi penyembahan berhala bla 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 bla. Yes, terus kemudian di perjanjian baru kan nggak ada. Nah kalau berdebat soal itu iya gitu kan ya. Tapi kemudian ini merupakan salah satu yang sebetulnya ada. Dan di perjanjian baru nggak ada yang meng-cancel dalam tanda kutip ayat ini gitu loh, tau gak sih? Jadi apakah boleh atau enggak, amannya nggak usah, kan gitu. Ya kan, amannya mending nggak usah. Di perjanjian baru ada tulisannya, semuanya boleh, tapi apakah berguna? Kan gak ada gunanya. Gunanya buat keren-kerenan doang. Ya iya, emang sekarang gak keren bro gitu kan ya. Tapi sebenarnya kayak tubuh kita tuh dipakai buat apa? Kita mau pakai tato, kita mau pakai apa? Piercing, kita mau pakai apa? Apakah itu jadi batu sandungan buat orang lain ataukah enggak? Itu kita harus pikirkan baik-baik. How to use our body. Gitu. Kalau kemarin kan udah jelasin semuanya. Dari otak, kepala gitu kan, terus kemudian katanya leher gak ada gunanya, katanya kemarin gak dibahas leher jadi lewatin, terus kemudian ada mata, ada apa lagi, mulut, tangan, kaki gitu kan ya. Nah sekarang ini yang paling rawan untuk anak-anak muda ya, di sini adalah pornografi. Ayo, boleh nggak? Pasti nggak boleh, kan udah pakai mata, terus kemudian gak jelas pikirannya dan lain sebagainya. Nah yang di sini tuh masalahnya. Ya, ini aku bakal ambil contoh, walaupun per contoh ini sebenarnya bisa jadi khotbah sendiri ini sebenarnya gitu ya. Nah, kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Nah, ini untuk anak-anak muda di sini, please be careful ya, karena aku tahu di masa-masa kalian ini sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau sama jenis, wah hancur sekalian, gak boleh. Waduh gak bener nih gitu kan ya. Nah ini dengan lawan jenis udah ada ketertarikan. So mulai ada pikiran-pikiran yang mengarah ke sana gitu kan ya. Normal gak? Normal. Biologis gak? Biologis. Tapi kalau terlalu liar, tidak boleh gitu kan ya. Nah di 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, aku bacain ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Bohong, keluar ya kan. Apalagi nyuri maling ayam gitu kan. Masih ada gak sih maling ayam sekarang? Ya nyontek lah, apalagi membunuh, ada yang mati gitu kan ya. Percobaan pembunuhan ya sama aja gitu ya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Urusannya dealnya kita sama Tuhan langsung. Ya karena kan memang gak ada yang disakitin. Kadang-kadang orang dunia itu ngomong gini, emang kenapa sih nonton bokep emang gak masalah. Aku gak nyakitin siapapun kok, emang aku ngerugiin siapa? Defense-nya kayak gitu. Ya, ini kalian ngikutin perkembangan zaman di dunia barat sana gak sih? Atau kalian taunya Fajar Sad Boys aja di Indonesia gitu ya. Yang kayak nangis-nangis. Ya anyway di dunia sana, di yang dunia barat terutama itu banyak banget tuh kalau ada yang gini-gini aku kirim-kiriman sama Raymond nih biasanya kayak gini-gini nih. Yang orang-orang pada gak jelas gitu kan ya. Mesti dia banyak yang kayak gitu kayak, oh gak ngerugiin siapa-siapa kok. Make love, not war. Asik, ngomongnya kayak gitu. Ya kan padahal tuh lagi ngumbar namanya hawa nafsu, lust. Gitu ya. Dan lanjut lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Kita. So please be careful how to use your body. Dan apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu atau kepada tubuhmu, Tuhan itu perhatikan. Gitu ya. Jadi memang itu suatu hal yang penting. Yang pertama soal tubuh. Penggunaan tubuh kita itu mirip siapa? Mirip dengan dunia ini, terserah, I can do anything I want.
Aku bebas, aku bisa apapun. Apalagi kalau misalnya kalian udah lebih dewasa lagi, udah masuk kuliah, ntar lagi lulus misalnya gitu. Udah kayak, aku bebas, aku bisa melakukan apapun. Aku bentar lagi keluar dari rumah orang tuaku gak bisa ngapa-ngapain aku lagi. Aku bebas, ini tubuhku, terserah aku. Sering dengar gitu gak sih? Itu bahaya. No, ditulis di sini. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi pagi senior pastor ngasih contoh bagus banget. Ini ada botol minum. Aku beli dari minimarket misalnya. Ya enggak, ini Kojoko sih yang siapin. Tapi anyway, contoh aja ini aku beli dari Indo April. Kan gak boleh nyebut merek Indomaret. Aduh. Anyway, gak boleh nyebut Indo itulah. Ya kan, aku beli nih. Nah, sebelum dibeli, ada di rak. Boleh nggak aku ambil, aku banting? Boleh nggak? Nggak boleh. Punya siapa? Punya si Indo Aprilnya tadi kan, belum dibeli, ya kan? Tapi kalau aku udah ke kasir, Mbak, ini mau ngasih sumbangan nggak? Nggak, makasih. Ya udah, ambil. Mau aku bawa pulang. Habis itu aku mau buang, boleh nggak? Boleh. Mbak yang di kasir itu mau buang ini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya udah bukan punya Indo Aprilnya lagi, udah punya kita. Sama, tubuh kita itu udah punya Tuhan, udah bukan punya kamu lagi. Karena kamu udah ditebus dengan darahnya. Dan telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, oke. Ini masalah teologi, masalah yang ditebus itu adalah spirit dan lain sebagainya. Anyway, yang jelas muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu clearly stated di sini ya. Jadi nggak bisa semena-mena menggunakan tubuh kalian sendiri. Oke, lanjut. Itu yang kita harus menggunakannya untuk memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, maka seperti Yesus menggunakan tubuhnya untuk memuliakan Allah. So kalau kita memuliakan Allah dengan tubuh kita mirip siapa? Yesus. Kalau kita tidak memuliakan Allah dengan tubuh kita mirip siapa? Mirip dunia ini. Yang pertama tubuh. Yang kedua, jiwa. Tadi di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran kamu harus diperbaiki nih. Pikiran kita itu harus fixing, dipermak, diperbaharui gitu. Jadi pikiran itu sangat dekat dengan namanya jiwa. Jiwa itu sangat dekat dengan yang namanya mental, sama dekat dengan yang namanya mungkin feelings juga gitu. Itu jiwa. Jadi kalau misalnya mental kita bermasalah, cara pikir kita bermasalah, maka kita harus ke dokter jiwa. Kan gitu ya. Nggak mungkin dong kita pikirnya bermasalah ke dokter kulit, ngapain ya kan? Pasti ke dokter jiwa. Nah, sangat dekat dengan yang namanya mindset kita, pemikiran-pemikiran kita, akal budi kita itu harus dibaharui supaya tidak serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Tuhan. Nah, ini banyak banget contoh-contohnya yang harus diperhatikan. Aku akan bahas beberapa aja ya. Contoh yang pertama, ini dulu udah dibahas di Starji kayak 400 tahun yang lalu, mungkin aku lupa berapa tahun yang lalu lah ya. Tentang self-love. Wih, pernah dengar itu gak kayak love yourself gitu kan. Be yourself. Wah ini kalau gini Raymond udah ke-trigger nih, udah kayak apa sih gitu, udah ke-trigger tuh. Itu kan love yourself man gitu kan. Kayak udah gak usah diperhatikan omongan orang, you have to love yourself first gitu kan. Mana mereka pakai ayat lagi kadang-kadang. Kasih dirimu sendiri. Kan firman Tuhan tulisannya gini, hukum yang terutama yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Makanya kalau kita mau mengasihi manusia, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Tetot, itu ngaco, itu dasarnya gak ada. Bunyinya gak kayak gini, kasihilah sesama manusia setelah kamu mengasihi diri kamu sendiri, kan gak kayak gitu. Seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Artinya mengasihi diri sendiri itu udah mutlak, udah pasti. Orang baru lahir brojol, pasti dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia bilang comfort me, kan gitu. Gak mungkin kayak dia nangis, kamu anak kecil kenapa kamu nangis? Aku memikirkan negara ini,
Banyak orang kelaparan di sana. Nggak mungkin, dia minta susu, dia mau minum, feed me, kan gitu ya. Love ourselves, itu udah dari bawaan jabang bayi gitu kan. Udah itu nggak usah diajarin lagi. Misalnya apalagi masalah kayak misalnya stres dengar omongan orang. Misalnya omongan orang kayak, kamu tuh gimana sih jadi anak, asik. Oh ya, ini ada satu contoh ya. Kalau di kita, aku nggak tahu sih sekarang masih gitu apa nggak anak kecil. Tapi mungkin yang generasi yang mungkin Ari masih deh, yang tipe-tipenya gitu. Kayaknya masih deh. Jadi kalau misalnya orang negro gitu ya, orang hitam, ini gak apa-apa lah kan gak rasis. Anyway, mesti kayak dia tuh kepengen dianggap sama orang tuanya dianggap anak nakal, gitu kayak ngobat gitu gak sih. Kayak nyolong ini, nyolong itu, berandalan gitu kan. Kalau orang bule ngerokok gitu kan, langsung kamu, gimana kamu jadi anak, masa kamu ngerokok? Kalau orang Asia, gak usah ngapa-ngapain. Gak usah ngapa-ngapain, tidur mulu sih bangun gitu kan. Gak bener kamu, bangun. Ya elah kamu ngapain bangun jam segini, masih pagi tidur, salah mulu pokoknya salah mulu gitu kan. Nah, kadang-kadang di orang Asia itu sering banget disalah-salahin sama orang-orang sekitar. Nggak usah sama orang tua kita sendiri aja, sama sih kita disalah-salahin gitu kan ya. Terus kemudian stres, aduh iya nih aku jadi anak kok nggak becus banget ya, stres ya gimana ya. Oh ingat aku harus mengasihi diri aku sendiri, masa kayak gitu. Padahal stresnya kita itu karena kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kita nggak rela diri kita itu disakiti sama orang lain. Kan gitu. Bahkan kalau aku boleh bilang ya, bunuh diri itu mengasihi diri sendiri. Bunuh diri itu mengasihi diri sendiri. Pertama, dia nggak mikirin orang-orang yang ditinggalin. Kedua, dia nggak mikirin Tuhan Yesus yang udah mati buat dia. Ketiga, dia itu sebenarnya nggak mau disakiti, mending aku mati aja. Itu sebenarnya gitu. Jadi kita itu pada dasarnya full of ourselves. Jadi gak perlu dibilangin kayak, aku harus mencintai diriku sendiri dulu sebelum aku bisa mengasihi orang lain. No. Perintah Tuhan adalah kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Itu udah fix kita. Jadi itu pemikiran dunia harus diubah dengan pemikiran kita. Tuhan Yesus sekalipun gak pernah ngomong kasihilah dirimu sendiri. Gak pernah ada. Yang ada cuma dua, kasihilah orang lain sama aku mengasihi kamu. Gitu. Kadang-kadang tuh dunia itu punya mindset yang berbeda dengan selalu kan bertolak belakang ya kan. Punya mindset yang totally kayak apa ya, berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarin. Ya, lanjut. Yang kedua, LGBTQ, sekarang udah panjang loh, tahu nggak? LGBTQ 21 plus, apa udah ada angkanya sekarang, udah bukan cuma huruf doang, udah ada angkanya, udah simbol dari kita, tanda tanya, tanda seru, tidak ya nggak tahu lah. Pokoknya udah panjang banget, sekarang udah kayak 8 digit atau apa, nggak jelas gitu ya. Yang mereka bilang apa? Love is love. Cinta adalah cinta. Kamu nggak boleh ngelarang aku cinta sama sesama jenis. Kamu nggak boleh ngelarang aku cinta sama anak kecil. Itu yang digembor-gemborin di dunia sana. Love is love. Tapi kalian tahu nggak yang pengen dihit sama dunia ini apa? Kalau misalnya mereka itu menggembar-gemborkan love is love sehingga boleh yang namanya LGBT, kalian tahu nggak apa yang dirusak sebenarnya? Yang dirusak adalah konsep love. Dan firman Tuhan berkata apa? Aku adalah kasih. I am love. Kalau konsep love itu dirusak, konsep kita akan Tuhan rusak. Gitu. Jadi selalu ada yang bertolak belakang dengan itu. Ini akan berbahaya banget. Dunia ini benar-benar mencoba supaya pemikiran kita semua itu nyasar. Gitu. Selalu ada hal-hal yang kelihatannya itu biasa aja, tapi ujungnya sebenarnya mau ngerusak konsep yang Tuhan lagi bangun. Gitu ya. Contoh yang paling simple. Aku udah pernah tanya sih belum ya? Tanya lagi deh. Kalian tahu film hantu nggak? Tahu dong, film horor. Film horor tuh biasanya hubungannya sama apa sih? Arwah gentayangan, ya kan? Sama orang mati, tahu-tahu jadi apalah di atas pohon. Emang anak monyet di atas pohon? Anak monyet di atas pohon. Enggak, ini ada yang di atas pohon, di mana gitu kan. Terus kemudian mau dari manapun deh, mau dari Cina yang vampir yang lompat-lompat. Udah gak zaman, Raymond tahu deh, Celi tahu, Agung tahu mungkin yang lompat-lompat terus dikasih tempelan ceplok.
terus diem aja gini. Terus kalau dicabut, dia lompat-lompat, ceplok, colok gitu kan. Nah, seperti itu. Di mana-mana pasti hubungannya sama orang yang udah meninggal, orangnya gentayangan. Di Jepang sama, Thailand sama. Kalian tahu nggak apa yang mau dirusak konsepnya? Konsep kebangkitan. Harusnya orang bangkit dari kematian karena Tuhan Yesus. Itu satu hal yang bagus. Aku dulu pas SMP ya, ada guru PKN, guru PKN, itu dia nanya gini, dia bukan Kristen. Yehu, tuh Nabi Isa, Tuhan Yesus, ya dia gak pakai Tuhan kali ya, lupa aku. Dia bangkit pada hari ketiga ya? Iya. Ih serem ya kayak pocong. Lah gitu konsepnya. Jadi aku baru yang dirusak oleh iblis adalah konsep kebangkitan. Jadi selalu mindset yang lagi dibentuk sama dunia ini merusak mindsetnya firman Tuhan. Mindset yang disuruh fokus kepada mengasihi diri sendiri. Feeling kamu tuh sangat berharga. Ayo, feelings kamu tuh harus wah ini feelings. Kalau misalnya ada orang yang ngomong apa yang menyakiti feelings kamu, tolak. Karena feelings kamu sangat berharga. No. Kamu harus dibentuk, firman Tuhan bilang gitu kan. Siapapun yang mau mengikuti aku, harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Beda kan konsepnya sama Tuhan? Yang satu, wah jangan sakiti aku. No. Kamu harus lepas semuanya buat ngikutin aku. Dibalik-balik. Jadi konsepnya lagi dibalik-balik. Mindset harus lagi dibalik-balik. Nah terus kemudian terakhir aku kasih contoh. Kalian udah memasuki masa yang lebih dewasa lagi. Udah mulai ketertarikan dengan lawan jenis. Konsep pacaran. Mau pacaran, ini masuk. Di Indonesia juga masuk. Mau kalian lihat di konsep Indosiar kek, sampai FTV kek, sampai yang ada naga-naga terbang kek, atau apa. Itu pasti filmnya ngomongnya gini. Sayang, ya ada cowok sama cewek ya. Sayang, aku takut nih mau ketemu sama papa kamu nih. Gimana ya gitu kan. Ceweknya, udah gak apa-apa. Cowoknya bilang, papa kamu galak, papa kamu sukanya apa gitu. Terus ceweknya bilang apa, udah kau bawa martabak aja gitu kan. Datang bawa martabak gitu kan. Terus papanya bilang kayak, kamu ngapain pacaran sama anak saya? Dasar kamu gitu-gitulah ya. Tapi konsep yang mau dibangun apa di situ? Pacaran dulu sebelum minta izin sama orang tua. Kan pacaran dulu baru minta izin sama orang tua. Bener kan? Kalau orang bule lebih parah. Datang sampai hubungan intim dulu, baru habis itu ngomong sama orang tua, info. Kalau orang tuanya gak suka, ya udah gue suka-suka gue sendiri, orang keluarga sendiri. Gitu. Bahkan mereka udah moving in, udah kayak satu rumah dulu. Korea udah kayak gitu ya, hati-hati yang suka-suka Korea nih. Korea itu konsepnya udah kayak gini. Kalau misalnya tanda jadi antara cewek sama cowok adalah apa? Kissing, betul. Oh yo, udah masuk seperti itu. Konsepnya itu tanda jadi bukan kayak minta sama orang tuanya gitu kan ya. Tante, om, saya suka sama Anita. Selalu Anita, gak tahu kenapa. Minta sama Anita, boleh gak sama Anita gitu kan ya. Omnya bilang gak boleh, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi gak ada kayak gitu. Gak ada gitu, hajar dulu baru ntar minta izin kayak gitu. Nah itu konsepnya seperti itu. Pasti yang home dewasa muda ada yang nanya. Kok emang menurut Alkitab gimana sih? Wih, Alkitab emang ada pacaran? Emang ada nembak di Alkitab gitu kan ya? Aku bilang konsep yang pertama itu adalah kamu minta izin sama orang tua dulu. Kalau kalian gak percaya, tanya sama Rachel. Karena dulu Yakub waktu mau minta Rachel, dia minta sama papahnya dulu, sama Laban. Tahu Laban yang buat itu, selotip itu loh, selotip. Itu Laban, kok tahu-tahu aja. Si Laban itu, dia minta, Paman, aku suka sama Rachel gitu ya. Boleh nggak aku nikah sama Rachel? Boleh, dikasih Lea. Ya udahlah, apa boleh buat gitu kan. Kalau di Kejadian kayak gitu kan. Tapi dia minta izin dulu sama Laban gitu. Terus dia bilang, "Oh gitu. Ada yang lain nggak kok?" Ada. Yang lain yang kedua adalah apa? Perjodohan. Nah, kamu mau yang mana? Kamu mau dijodohin atau kamu mau pacaran dengan orang yang kamu sayangi dan orang yang kamu cintai tapi minta izin? Aku bilang gitu, ya udah, cuma dua itu pilihannya. So, konsep dan cara pandang dunia berbeda sekali dengan cara pandang Tuhan. Kamu gak bisa dua-duanya. Harus pilih salah satu. Kalau mirip sama yang ini, kamu mirip dengan Tuhan. Yang ini kamu mirip dengan
dunia. Ya, itu yang kedua, jiwa. Yang ketiga, aku gak bakal bacain karena ini panjang. Kalau kalian baca di Roma 12, itu ngomongnya soal karunia-karunia roh, gimana cara kamu pakai karunia roh, kalian harus saling melengkapi, bla bla bla. It's talking about spiritual things, gitu. Jadi yang pertama tubuh, jiwa, terus kemudian roh. Nah, roh ini juga penting. Kalian jangan pikir roh itu yang jadi prioritas terbawah gitu ya. Kayak misalnya contoh nih. Misalnya, mana coba misalnya? Sebentar ya, aku bukain ya. Kayak contoh misalnya roh nih. Saat teduh males nggak? Males, gitu misalnya gitu. Tapi anak-anak muda sekarang banyak ikut yoga. Loh, kok gitu? Yoga kan isinya apa coba? Mengosongkan jiwa. Dan biarlah alam semesta ini bersatu dengan kita gitu kan ya. Dia mengosongkan jiwa. Saat teduh itu bukan mengosongkan jiwa. Saat teduh mengisi roh kamu dengan Tuhan. Beda. Fill me with your Holy Spirit. Yoga, kebalik. Ini yang fill me with the Holy Spirit. Kalau yang yoga, kosongkan jiwa kita. Ya, terus kemudian apa lagi? Nubuatan, percaya nggak kamu dinubuatan? Didoain sama Pastor Michael, didoain. Badar, oke, wah dinubuatin. Nggak percaya gue. Tapi, waduh, kamu bintangnya apa? Bulan ini, kamu bintangnya apa? Bulan ini kamu, aku Sagittarius loh. Sagittarius itu cocok banget sama Leo. Loh, Leo kan bukannya senior pastor kita. Bukan dong ngomongin bintang ini, bukan gitu sih. Nggak kayak gitu. Jadi yang berbau-bau apa bintang-bintangan percaya, nubuatan yang oleh firman Tuhan nggak percaya. Lah gimana? Sama-sama kok. Sama-sama soal spiritual. Berdoa sama Tuhan nggak mau. Aku doa buat apalah, doalah. Nggak tahu bener, nggak tahu nggak juga, ngapain doa. Yang penting kerja keras kita mah. Doa nggak perlu. Tapi kalau misalnya, wah ini hari Jumat tanggal 13 nih. Sial nih kelihatannya nih. Lah gitu percaya yang kayak gitu. Jangan buka payung dalam rumah katanya sial. Apa hubungannya? Orang pengen lihat payungnya bolong apa kagak? Rasa takut akan Tuhan gak ada. Tapi takut sama setan, iya gimana sih? Jadi kayak konsepnya tuh gimana sebenarnya orang itu ya, gak usah anak muda deh semuanya. Banyak yang sebetulnya itu percaya sama hal-hal supranatural, tapi dari sisi setan. Aku paling sebel, jujur aja, aku paling sebel kalau ada orang bilang kayak gini. Aku tuh bisa lihat setan loh. Ya aku cuma bilang, aku bisa lihat kamu. Terus kenapa gitu. Maksudnya kadang-kadang orang tuh berbangga dengan namanya bisa lihat setan. Tapi harusnya kita bangga kita bisa lihat Tuhan. Ngapain kita lihat setan? Gunanya apa? Gak ada gunanya. Sama sekali gunanya apa coba? Gak ngebantu bikin PR kan? Tuhan ngasih hikmat gitu kan ya. Nah jadi kadang-kadang orang tuh sangat percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Supranatural, tapi supranatural yang berbau Tuhan dia gak mau percaya. Bingung. Jadi kayak udah secara spiritually kesetanan ya sih. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kesetanan gitu yang maha ngaco gitu kan. Jadi memang kita tuh harus meningkatkan spiritual kita. Dengan cara apa? Saat teduh, baca firman Tuhan. Penting gak ningkatin spiritual kita? Penting. Kalau misalnya contoh nih, kalian di sini pernah lihat orang ngusir setan gak sih? Pokoknya ada orang kesurupan nih. Ya kalian banyak lah kalau misalnya lihat berita gitu ada yang di SD ini ada kesurupan 50 orang. Dulu sering gitu tuh. Ada orang kesurupan. Biasanya kalau misalnya di Kristen kan doanya kayak doain semakin kenceng suara kita tuh kayak semakin yakin setannya keluar gitu kan. Mungkin setannya bukan karena kenapa-napa ya berisik kali dengar suara kita. Ada kayak gitu. Tapi kalian tahu gak? Tuhan Yesus, ini tambah lama tambah keras ya. Kenapa nih? Nggak terima nih khotbahnya gini atau gimana nih yang, ini cek. Tambah kencang nggak sih? Mengung ya? Oke lah. Jadi basically kayak gini. Lupa kan? Nah, Tuhan Yesus dulu lagi dari kapal berhenti ke daerah namanya Gerasa. Gerasa itu tahu-tahu di sana ada orang kerasukan setan. Tuhan Yesus nggak bilang dalam nama Yesus. Enggak dong, kan dia sendiri ya. Dalam namaku, enggak gitu juga. Dia cuma datang. Itu yang kerasukan datang langsung sujud di depan dia loh.
Itu secara spiritual dia tinggi banget gak sih? Dia dewa banget gak sih? Emang dia Tuhan sih, emang sih. Mantap gak sih? Dan Tuhan yang sama tuh ada dalam diri kita loh. Aku ingat banget, dulu tuh ya kalau misalnya lewat kuburan, malam-malam. Kalau orang Jawa, itu ada yang bilang gini, ada yang parah, dulu sampai ada yang bilang gini, cek, oke. Dia bilang gini, misi anak babi mau lewat, anak babi. Kenapa anak babi? Ada gitu orang Jawa gitu, permisi mbak, permisi anak babi mau lewat, kayak gitu. No. Mamiku dulu pas lewat seperti itu dia bilang apa? Minggir semuanya, anak raja mau lewat. Gila, dalam nama Tuhan Yesus pergi semuanya, aman. Gitu. Jadi level spiritual kita itu harus dinaikkan terus. Supaya nggak semakin serupa dengan dunia ini yang percaya bintang-bintang kecil yang di atas langit tadi. Percayanya sama firman Tuhan. Ya, jadi tubuh kita mirip sama Tuhan cara pakainya. Jiwa kita, mindset kita, pikiran kita, feelings kita itu sama dengan Tuhan. Yang ketiga, roh kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Jadi kita mirip sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, lebih cepat. Yang kedua itu adalah kamu jalan sama siapa? Ya kan? Yuk kita baca yuk. Di ayat-ayat terakhir. Ayat terakhir nih seneng nih. Kamu jalan sama siapa? Ya, di Keluaran 33, di sini cuma ayat 16 ya. Kita baca, yuk buka Alkitabnya semua ya. Di Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Di situ Tuhan lagi ngomong sama Musa. Udah Musa, pokoknya gini deh. Itu kamu kan lagi muter-muter di padang gurun tuh, ya kan, dimuter-muter tuh. Udah kamu, nih aku kasih malaikat, kamu jalan dah masuk Kanaan dah, gitu. Tuhan bilang itu sama Musa lah intinya, ya kan. Nah Musa bilang gini, di Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa bilang, Tuhan kalau misalnya Tuhan gak bareng-bareng kami, mending kamu gak usah jalan deh. Ngambekan orangnya, ya bagus gitu, bagus. Daripada kayak, Tuhan, aku sekarang mau ke sana. Engkau sertain aku ya. Kita seringnya doa gitu loh. Doanya ada lagu yang, di setiap langkahku, tanganmu membimbing, menuntun jalanku, gitu kan ya. Iya, tapi coba dibalik. Kenapa kita gak pernah nyanyi? Di setiap langkahmu, aku yang ikut. Kenapa Tuhan yang harus ngikut sih? Kadang-kadang gitu. Tapi anyway, kemanapun kita berjalan, itu berjalan sama Tuhan. Dan kalau Tuhan udah berjalan sama kita, biar Tuhan yang ngelit kita. Jangan kita yang ngelit Tuhan. Ya elah, debu tanah mau ngelit Tuhan. Ya elah, gimana ceritanya, nggak mungkin gitu kan ya. Ya di sini benar-benar kayak apa namanya, tapi lagu tadi nggak apa-apa ya, lagu tadi bukan lagu tadi sesat, nggak juga gitu ya. Bagus gitu, kita jalan kemana selain Tuhan. Cuma yang membedakan kita dari orang-orang lain adalah yang menyertai kita siapa. Yang menyertai kita itu Tuhan. Ya aku kasih contoh, satu hal yang paling simpel banget. Waktu itu kita lagi habis makan-makan Sincia gitu ya sama keluarga besar. Kok Sincia sih? Sincia ya? Iya Sincia, satu hari sebelum Sincia makan-makan di Kelapa Gading. Cuman Kelapa Gading bukan daerah kekuasaan aku kan, di sana sama Sally jarang banget ke sana. Nah waktu itu pas pulang, aku kan pakai Google Map nih ya kan, gak tahu jalan. Si El bilang, Didi, aku juga mau lihat dong, aku mau lihat. Aku bilang, jangan gitu kan, ini pakai punya mami aja. Nah jadi dia megang satu, aku punya satu. Sama-sama megang nih gitu kan ya, sama-sama megang. Si El di belakang, dia bilang, si El tuh bisa baca map loh. Dia bilang kayak, Dedi, ini di depan ada jalan Thomas. Tahu Thomas gak? Train, kereta gitu kan. Ini di depan ada jalan Thomas, nanti kalau kita jalan, nanti gimana dong sama Thomasnya jual gitu. Loh gimana? Gitu kan, terus aku bilang, lo enggak. Ini loh, kamu lihat di atas ini, di atas tuh ada LRT, tau gak sih? Yang lewat atas itu loh, kereta api lewat atas. Ini loh jalannya tuh di atas. Memang kita mau ke depan tapi kita lewat bawah, dia lewat atas gitu.
Dia bilang, enggak Dedi, ini loh di sini ada nih, di depan kita nih bakal duel, gitu, bakal tabrakan apa sih. Aduh capek banget. Tuh kayak perdebatan itu tuh kayak 5 menitan ada tuh. Gara-gara lagi macet gitu masih kayak susah banget kejelasinnya sih gitu kan ya. Terus aku bilang gini, Tuhan tolong dong itu lewatin 1 LRT lah. Biar jelasinnya gampang. Baru ngomong kayak gitu, lewat loh. Langsung lewat LRT. Sampai si mbakku tuh bilang kayak, langsung dia ngakak. Wah lewat beneran nih kayak gitu. Aku bilang, itu didengar sama Tuhan. Gitu. Bahkan kalian percaya gak sih, itu LRT kan gak langsung nongol. Artinya dia mungkin dari stasiun terdekat. Stasiun terdekat ke titik itu mungkin 5 menit. Jadi di awal mula aku lagi diskusi perbincangan sama El, Tuhan udah ngirim LRT nih. Karena Tuhan tahu 5 menit lagi bakal aku bilang kayak gitu, gitu gak sih. Jadi kayak untuk hal seperti itu aja. Tuhan sertain loh. Yang jalan sama kita tuh bukan kita sendiri. Untuk hal-hal yang besar, mau milih mau masuk kuliah mana, mau milih nanti di sekolah ujiannya bisa apa enggak. Hal-hal yang besar Tuhan sertain. Hal-hal yang kecil Tuhan sertain juga. Gitu. Satu contoh yang simpel lagi. Si El pernah bilang kayak gini. Mami, Dedi, nanti kalau libur, nanti kalau libur, kita nginep di hotel ya. Duitnya siapa yang bisa kayak gitu, enak aja. Ngomong aja gampang gitu kan, kita bilang ya nanti gitu. Nggak nyampe 2 minggu, 2 minggu lah, 2 mingguan. Tahu-tahu ada satu saudara punya voucher buat nginep di JW Marriott, yang udah mau expired tanggal 31. Jadi ini pakai gitu loh, dibagi-bagi ke ponakan-ponakan kan. Ini pakai, dikasih ke Sally. Sally telepon aku jemput El, ya kan? Aku bilang, El, nih loh, kita dapat nginep nanti malam di JW Marriott loh. Ini kamu harus inget, kamu yang minta Tuhan denger. Jadi sekarang dia bisa kayak gini, oh ini karena Tuhan Yesus sayang sama El, gitu kan sih. Jadi dia pun harus tahu dari kecil yang menyertai dia tuh bukan mami dedinya. Tapi Tuhan Allah semesta alam yang nyertain dia. So kalian juga harus tahu, yang menyertai kalian itu gak main-main. Yang menyertai kalian itu Tuhan yang membangkitkan Yesus pada hari ketiga. Tuhan yang membentuk segala sesuatu dengan ucapan aja. Gitu. Jadi itu yang menyertai kalian semua. Ya, jadi untuk menjadi kesimpulan, ya kita balik ke yang menunjukkan kita anak siapa tuh ada 2. Coba. Yang pertama apa? Kamu mirip siapa? Kamu mirip siapa itu dari apa aja? Dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalian harus memilih untuk mirip dengan Tuhan. Jangan mirip dengan dunia ini. Karena dunia ini sama Tuhan berlawanan, bertentangan. Nggak bisa jalan bareng, nggak bisa jalan melipir sama-sama, nggak bisa. Bertentangan. Ya, yang kedua kamu jalan sama siapa? Apakah kamu jalan sendiri, atau kamu jalan sama Tuhan, atau kamu jalan sama orang tua kamu, apa kamu jalan sama teman-teman kamu, apa kamu jalan sama siapa, itu menentukan ya, kamu anak siapa. Sebagai ayat penutup, di sini nggak ada, kita buka di Roma 8 ayat 13 sampai 16. Roma 8 ayat 13 sampai 16. Ya, udah ketemu? Aku bacain ya. Roma 8 ayat 13 sampai 16. Sebab jika kamu hidup menurut daging, dunia, kedagingan, kamu akan mati. Meninggoy, mati secara roh dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya terus dilanjutin, masuk api neraka, ya tubuh jiwa roh mati semua. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kamu ngikutin kehendak dunia ini, mirip dengan dunia ini, kita akan mati. Tapi kalau kita mematikan kedagingan kita karena kehendak Tuhan dan berjalan dalam roh, kita akan disebut anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh. Kamu telah menerima roh. Jadi kamu sekarang berjalan dengan roh. Yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Serupa dengan Tuhan, anak Allah. Menerima roh, anak Allah.
oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita semua bangkit berdiri. So di sini aku udah sudahi khotbah pada sore hari ini. Intinya satu, kita itu satu itu kita mirip siapa. Kita ngikutin dunia atau kita ngikutin Tuhan. Yang kedua kita jalan bersama siapa. Itu yang menentukan kita itu anak Allah atau bukan. Once kita udah tahu hal seperti ini, pas kita nyanyi lagu anak sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Itu lagu powerful. Powerful banget loh. Bayangin loh, kamu anak raja. Pangeran sama putri kerajaan, takutlah main-main sama kalian dunia ini kan. Anak raja loh, Jarod anak raja loh. Anak raja. Jadi kita bisa dengan sama-sama yakin bilang sama Tuhan, Bapa, aku adalah anakmu. Dan Tuhan, Bapa di surga karena tahu Tuhan Yesus ada dalam kita, dia bisa bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Wah, mantep banget ya kalau seperti itu ya. Oke yuk semuanya kita sama-sama tutup mata.